Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Damayanti Putar-Putar dengan nomor NIM C0E021031, Prodi Keuangan Daerah R001 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dasar pengenaan pajak, depresiasi, dan amortisasi dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Berikut pemaparannya. Dasar penghitungan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, nilai impor, nilai ekspor, penggantian, ataupun nilai lainnya yang digunakan sebagai suatu rujukan dalam menghitung nilai pajak terutang. Pajak terutang tersebut berbentuk PPN atau PPh 22, PPh 23, dan juga PPh pasal 4 ayat 2. Dalam pasal 1 nomor 17 Undang-Undang PPN disebutkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. PPN terutang dihitung dengan mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak. PPN terutang sama dengan tarif dikali DPP. Jenis-jenis DPP dapat dibedakan menjadi 1. Harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP. 2. Penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak terwujud. 3. Nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan biaya masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabiaan dan cukai untuk impor BKP. 4. Nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. 5. Nilai lain. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Satuan perhitungan dasar pengenaan pajak PPN. Setelah mengetahui besar DPP, maka nilai pajak yang terutang bisa diketahui pula dengan metode perhitungan sesuai regulasi yang berlaku. Perhitungannya tentu berbeda antara DPP untuk PPN dan DPP untuk PPh. Secara garis besar, DPP PPN adalah harga yang dibebankan pada penjual barang atau jasa saat transaksi, atau sederhananya DPP PPN merupakan harga dari sebuah barang atau jasa yang diserahkan. Sedangkan PPN adalah pajak yang dipungut atas barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak JKP yang memiliki pertambahan nilai. PPN ini sangat berkaitan dengan pengusaha kena pajak atau PKP karena merekalah yang memungut PPN dari lewat transaksi dan menerbitkan invoice dan faktur pajak. Jika harga dari penjualan tidak disebutkan dengan jelas, yang menyebabkan penyerahan dilakukan dengan nilai tertentu, maka besar dari nilai DPP PPN seharusnya mengacu pada nilai yang sebenarnya diterima oleh pihak yang menyerahkan barang atau jasa tersebut. Seiring naiknya tarif PPN menjadi 11%, maka ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan dasar pengenaan pajaknya adalah sebagai berikut. 1. Nilai yang terkandung dalam pembelian barang atau jasa kena pajak adalah 111% atau sebelumnya 110%. 2. DPP adalah 100% per 101 dan kali nilai pembelian termasuk PPN, sebelumnya 100 per 110. 3. PPN yang harus dipungut atau dibayar adalah 11 per 101 dikali nilai pembelian termasuk PPN atau 11% dikali DPP. Depresiasi. Depresiasi adalah suatu akibat dari konsumsi biaya aktiva sehingga mengalami penurunan nilai dari suatu aset. Faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi. Dalam akumulasi depresiasi terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain sebagai berikut. 1. Harga perolehan. Faktor pertama yang mempengaruhi depresiasi adalah harga perolehan, yaitu harga awal saat perusahaan membeli aset pertama kali. Kedua, nilai residu. Faktor berikutnya yang bisa jadi mempengaruhi nominal biaya depresiasi adalah nilai residu, yaitu nilai terakhir aset setelah tidak bisa didepresiasi lagi. 3. Estimasi masa manfaat. Estimasi masa manfaat adalah faktor mempengaruhi biaya depresiasi berikutnya. Keempat, pola pemakaian.
Proses pemakaian aset dalam jangka tertentu sangat berpengaruh pada depresiasi, khususnya usia aktiva. Manfaat perhitungan depresiasi. Perhitungan biaya depresiasi adalah salah satu hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan akuntan saat membuat laporan keuangan. Manfaat perhitungan depresiasi adalah sebagai berikut. 1. Mendata perolehan keuntungan biaya depresiasi adalah hal penting dalam mengkalkulasi laba perusahaan. 2. Mengetahui harga awal aset. Manfaat utama perhitungan depresiasi adalah mengetahui harga awal aset. Ketiga, meminimalisasi kerugian pembelian aset dapat menjadi sumber kerugian perusahaan bila aset tersebut tidak mampu menghasilkan produktivitas. 4. Mengetahui biaya depresiasi tiap periode. Manfaat depresiasi terakhir yaitu perusahaan dapat mengetahui biaya depresiasi tiap periode. Adapun metode perhitungan depresiasi dan rumusnya antara lain sebagai berikut. 1. Metode garis lurus. Dengan rumus, nilai penyusutan sama dengan harga pendapatan dikurangi nilai residu dibagi usia ekonomis. Yang kedua, metode dengan menurun. Dengan rumus, nilai penyusutan sama dengan harga beli aset dikali persentase penyusutan. Ketiga, metode aktivitas. Dengan rumus, depresiasi sama dengan biaya perolehan dikurang nilai residu dikali estimasi usia penggunaan dibagi usia produktif. Yang keempat, metode depresiasi khusus. Metode depresiasi khusus ini merupakan cara hitung depresiasi dengan metode perusahaan atau akuntan. 5. Metode saldo menurun ganda. Dengan rumus, depresiasi sama dengan harga perolehan dibagi usia ekonomis dikali 2. Yang keenam, metode unit produksi. Dengan rumus, depresiasi sama dengan harga pendapatan dikurang nilai residu dikali penempatan aset dibagi estimasi usia. Amortisasi. Amortisasi adalah suatu proses pelunasan utang yang dilakukan dengan jangka waktu ataupun periode tertentu dan juga dikerjakan secara bertahap. Contoh sederhananya dari pembayaran amortisasi ini adalah pembayaran tagihan bulanan pada kredit kendaraan, pinjaman, kartu kredit, pinjaman KPR, dan lain-lainnya. Cara hitung amortisasi. Kegiatan amortisasi akan mewajibkan perusahaan untuk bisa melakukan pembayaran utang yang mencakup pembayaran pokok atau prinsip pinjam dan juga pembayaran bunga. Maksud dari pokok pinjaman dalam hal ini adalah saldo utang yang harus beredar dan juga wajib dilunasi oleh pihak perusahaan. Pembayaran bunga akan menjadi semakin menurun jika jumlah pokok yang harus dibayar menjadi semakin banyak. Lama-kelamaan, jumlah bunga yang harus dibayar tersebut nantinya akan berkurang, namun jumlah pembayaran pokok bisa meningkat. Cara yang bisa dilakukan dalam menghitung amortisasi yaitu menghitung amortisasi pinjaman pada bulan pertama. Amortisasi adalah komponen penting menyusun laporan keuangan perusahaan tanpa menghitung nilai amortisasi. Perusahaan tidak akan mampu menunjukkan kondisi laporan keuangan secara sebenarnya. Untuk itu diperlukan cara menghitung yang teliti dengan rumus dan langkah yang sudah ditentukan, sehingga nilai amortisasi yang dimiliki oleh pihak perusahaan bisa diketahui oleh seluruh pihak perusahaan yang berkepentingan. Adapun kesimpulan dari materi yang saya paparkan adalah, pada dasarnya pengenaan pajak ini adalah variabel dalam menghitung jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Perhitungan DPP ini akan berbeda-beda tergantung jenis objek pajak dan jenis pajaknya itu sendiri. Penghitungan DPP sekilas terkesan mudah, namun jika dikerjakan untuk skala perusahaan, maka akan sangat menyita waktu dan konsentrasi. Apalagi jika terjadi perubahan gaji pada banyak karyawan di satu masa pajak. Maka perhitungan harus dilakukan ulang satu demi satu agar lebih mudah mengurus perpajakan mulai dari menghitung, membayar hingga melapor pajak. Depresiasi merupakan suatu akibat dari konsumsi biaya aktiva sehingga mengalami penurunan nilai dari suatu aset. Depresi banyak digunakan dalam konteks akuntansi. Salah satunya guna menghitung usia suatu aset. Semakin lama usia aset atau semakin intens penggunaannya, normalnya kualitas dan kuantitas kerja aset tersebut akan berkurang. Pengurahan fungsi inilah yang disebut dengan biaya depresiasi. Bisa disimpulkan bahwa amortisasi dilakukan untuk mencerminkan atau merefleksikan nilai suatu jual kembali kepada suatu aset, sehingga nilai jualnya bisa diketahui dan perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari adanya amortisasi. Baiklah, sekian hasil pemaparan saya mengenai materi dasar pengenaan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.